Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat lahirnya rompi anti peluru. Seperti apa sejarahnya? Yuk kita bahas. Sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe AF Channel ini. Rompi anti peluru atau bulletproof vest merupakan salah satu komponen perlindungan bagi anggota dinas militer ataupun kepolisian. Penggunaannya rompi anti peluru pada umumnya dikenakan agar para petugas terlindung dari tembakan senjata api pihak lawan. Pada dasarnya, rompi anti peluru adalah untuk melindungi penggunanya dengan menahan laju peluru, di mana peluru dihentikan sebelum berpenetrasi ke dalam tubuh. Pada saat rompi menahan penetrasi peluru, dorongan dari peluru direduksi dengan menyebarkan momentumnya ke seluruh bagian tubuh. Di balik penggunaannya yang masif, rompi anti peluru memiliki jejak pengembangan yang sangat panjang dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Awal penemuannya rompi anti peluru bermula dari pengembangan di Jepang dan Korea yang menemukan rompi anti peluru modern yang berbahan dasar 30 lapis kain sutra yang bisa menghentikan laju peluru pada saat itu. Penemuan ini memacu baik itu pihak pembuat rompi anti peluru atau bahkan para pembuat senjata untuk menjadi semakin hebat dan saling mengalahkan. Di negeri Amerika Serikat, terdapat seorang pendeta bernama Casimir Zeglen yang bersama kawannya mencoba mencari cara membuat rompi yang bisa menahan laju peluru dengan membuat rompi dari sutra dan dilapisi dengan lempengan baja. Pengujian benda tersebut sukses, namun penemuan mereka menjadi buah bibir di Amerika pada saat itu. Penemuan ini didengar oleh pihak Amerika, oleh pihak militer ketika rompi ini melalui proses pengetesan. Pihak militer menolaknya dengan alasan biaya pembuatan yang terlampau amat tinggi dan material yang tidak tahan terhadap panas. Tak arang, Zeglen pun langsung melobi presiden pada tahun 1901 untuk menyetujui rompi miliknya tersebut, namun tetap ditolak oleh pihak Uncle Sam. Zeglen menawarkan penemuannya kepada Franz Ferdinand di Austria. Idenya disetujui dan Franz Ferdinand memakai rompi buatan Zeglen tersebut. Kematian tetap tidak bisa luput dari Franz Ferdinand. Usaha pembunuhan dirinya tetap berhasil karena para sniper atau penembak jitu menembak si Franz di bagian kepala. Mereka tahu si Franz ini memakai rompi anti peluru. Hak paten terhadap rompi anti peluru sudah didaftarkan pada tahun 1919 di Amerika. Pengujian rompi ini pertama kali dilakukan pada 2 April 1931 oleh pihak kepolisian di Washington DC. Pengujian tersebut berhasil dan tidak menghasilkan kegagalan. Perkembangan rompi anti peluru ini tidak terbuat dari lempengan baja, melainkan dari bahan nilon. Rompi ini dibuat dengan tujuan menahan serpihan peluru namun tetap bisa tertembus oleh tembakan. Jaket ini tidak praktis dan sangat berat. Jaket ini disebut juga flat jacket, digunakan oleh pilot dan kru bomber untuk menahan serpihan dari meriam anti udara DE yang juga disebut Flieger Abwehr Cannon. Rompi anti peluru ringan dibuat pada tahun 1960. Merupakan awal penemuan serat fiber yang bisa digunakan sebagai bahan rompi anti peluru. Penelitian ini dilakukan oleh National Institute of Justice atau NIJ yang berada di Amerika untuk membuat polisi di sana terlindung dan bisa bertugas dengan lebih mudah. Rompi anti peluru pada tahun 1970-an merupakan permulaan bahan Kevlar yang menjadi bahan rompi anti peluru. Kevlar ini diciptakan oleh perusahaan DuPont. Pengembangan bahan Kevlar kemudian dilakukan oleh NIJ pada tahun 1973. Pengembangan ini memakan beberapa waktu.
Proses utama merupakan tahap di mana melakukan penentuan bahan yang cocok, berapa lapisan yang harus disusun dalam pengembangan rompi anti peluru tersebut, dan persiapan lain hingga sampai selesai. Alasan kenapa Kevlar dipilih adalah bahan ini mampu menahan peluru dan ringan dipakai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rompi berbahan Kevlar. Hal ini pertama adalah bahan ini akan tidak boleh kena air atau tidak boleh basah ataupun tidak boleh sering-sering dicuci. Kontak dengan air ataupun pencucian akan berdampak kepada berkurangnya daya tahan terhadap perlindungan dari peluru. Penggunaan rompi Kevlar mampu menahan peluru dengan kecepatan hingga 800 kaki per detik hingga 95%. Kemungkinan peluru bisa menembus juga sangat kecil, yakni hanya 10% dalam kondisi si Kevlar ini yang baik ya. Sekian pembahasan sejarah lahirnya rompi anti peluru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan komen live channel ini ya. Dan terima kasih sudah menonton. Dah.